Kita bahas lagi soal jalan di kota Cirebon. Tadi siapa sih yang bertanggung jawab? Apakah yang berwenang atau masyarakat? Gimana tuh Mas? Yang punya kuasa. Yang punya kuasa. Yang punya kuasa dan kewenangan tentunya. Itu ya. nomor satu ya? Iya jelas. Iya. Kalau Masyarakat bisa apa? Masyarakat bisa apa? Nggak bisa Iya. apa-apa ya. Mereka hanya bisa menggunakan ya. Iya, masyarakat itu hanya punya hak. Hanya punya tapi tidak ada kewajiban Ya, untuk jalan. Soal pemeliharaan itu menjadi kewenangan. Ya kewenangan pemerintah. Iya, kewenangan yang berwenang. Iya, menjadi kewenangan yang berwenang. Iya. Tetapi juga ada perilaku yang memang nggak boleh kita abaikan. Iya, Perilaku masyarakat. Ya contoh misalkan ketika ada proses pembangunan jalan, ya masyarakat harus bersabar. Masyarakat juga harus bisa berperilaku antri. Iya. Masyarakat juga harus bisa memberikan support kepada pemerintah agar apa? Agar progres pembangunan segera selesai. Iya. Beberapa bukan kasus ya, beberapa peristiwa yang kita lihat kadang-kadang masyarakat sendiri nggak sabar ketika progres pembangunan berlangsung ya, yang harusnya diblokir masyarakat bisa terabas. Iya. Kan banyak juga tuh di media sosial pembangunan betonisasi, beton masih basah tapi sudah dilintasi kendaraan bermotor. Iya, nggak sabar sih, soalnya udah pengen lewat. Nah, itu. Iya. Karena itu juga akan mempengaruhi kualitas tentunya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana progres pembangunan itu berlangsung secara layak dan seharusnya. Iya. Masyarakat bisa menjadi kontrol buat progres pembangunan. Bagaimana kemudian kualitas pembangunan itu dilihat ya. Jangan sampai tanda petik proyek asal proyek kemudian yang harusnya kualitasnya bagus, kemudian tingkat keberlangsungan kemanfaatannya juga lama, ternyata baru beberapa bulan ya strukturnya sudah rusak. Nah, ini kan faktor ya. Faktor X, maka kontrol masyarakat atas pembangunan jalan itu juga menjadi penting menurut saya. Sehingga kualitas pembangunan bisa terjaga, masyarakat juga bisa menikmati hasilnya. Dan wajah kota Cirebon tentu akan semakin cantik, semakin eksotik ya. Karena infrastruktur itu menentukan. Jadi pada persoalan lain misalkan titik-titik jalan yang sudah mulai terkelupas, jangan nunggu kelamaan, jangan nunggu berlubang, jangan nunggu genangan, jangan nunggu tambah lebar gitu ya lubangnya. Maka harus nunggu dijadiin jangan konten. Nunggu terjadinya kecelakaan. Ya. Kalau kecelakaan jangan nunggu sampai dijadiin konten. Nah, itu juga penting. Ya, jangan nunggu sampai kemudian di media sosial berisik. Iya. Ya, maka tingkat responsif ya atas pemangku kebijakan ini harus betul-betul diperhatikan. Ya. Jadi kalau misalkan ada apa tuh istilahnya? Satgas. Ya. Satgas jalan berlubang atau misalkan tim reaksi cepat ya. Jadi ketika ada lubang langsung nggak usah nunggu nunggu rame di media sosial ya. Dan itu berdampak pada banyak faktor ya. Perbaikan jalan rusak, kemudian kebijakan-kebijakan itu juga menjadi domain ya, bahwa progres pembangunan ini tidak bisa dilakukan secara parsial ya. Ada perencanaan yang khusus. Ada perencanaan yang panjang untuk membuat eksotika wajah kota Cirebon ini semakin menarik, semakin cantik gitu. Betul. Kenapa kok kita membahas ini? Karena kita ini sama seperti kata Mas saya tadi. Kita ini kan warga ya gitu, bukan pemangku kebijakan. Betul. Di dalam yang bukan yang berwenang untuk urusan jalan. Kita kan hanya bisa komplain gitu. Apa yang kita rasakan kan kita ingin curhat gitu. Kenapa ya kok jalan ini kok kayaknya merata gitu. Nanti diperbaiki satu, sini bolong. Jadi kok kayak yang tadi Mas saya bilang parsial.
ininya apa namanya perbaikannya. Kan kalau serentak beres semua kan nyaman tuh. Betul. Dan quality jalan juga bagus. Jadi kan lama dengan aliran air tidak sampai masuk meresap ke dalam aspal, ke dalam jalannya, jadi tidak merusak. Gitu. Jadi ya mohon maaf nih gitu ya, bukan kami ini kemudian karena kami yang ini mewakili masyarakat gitu dengan adanya jalan yang seperti itu gitu. Dampak lain lagi Mas, gimana Mas dampaknya jalan jelek untuk kita yang tadi etalase dan jalan yang geografis yang antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, wajah Cirebon menjadi terganggu, itu aja sih sebenarnya ya. Bahwa ada efek domino lainnya, itu tadi terjadinya kecelakaan, kan, kemudian membuat warga semakin was-was gitu, apalagi kalau sudah struktur jalannya asal-asalan, pembangunannya asal-asalan ya, kan banyak juga tuh kasus di berita kan, sidak dilakukan oleh pengawas, ternyata kualitas struktur jalannya buruk. Nah ini maka perlu kontrol dari masyarakat dan atensi juga sih buat dinas pekerjaan umum dan tata ruang untuk betul-betul serius mengagendakan, mengalokasikan dan bersinergi dengan dinas-dinas lainnya dalam menata wajah kota Cirebon yang lebih bagus lagi. Dan ini loh Mas, bagaimana yang cukup khawatir dengan adanya jalan jelek itu yang batal untuk ke Cirebon, batal jajan, kan kebayang batal jajan. Saya mau, sekarang saya mau jalan kemana ya? Males lah, sananya macet karena jalan rusak kan gitu ya. Jadi kan akhirnya kita tidak menghabiskan uang, tidak jadi jajan gitu, apalagi orang lain gitu. Udahlah, nggak usah di rumah aja kan gitu. Bahaya sekali itu. Soalnya buat kita tuh bahaya sekali karena pendapatan asli daerah yang secara tidak langsung karena mereka hadir di kota Cirebon itu akan berkurang. Gitu Mas. Setuju nggak Mas? Ya itu dampak tidak langsung. Dominonya begitu, kan? Sama. Artinya kalau sudah berisik di media sosial itu menjadi perhatian publik. Yang sudah tadinya mengagendakan besok weekend ke Cirebon, lihat berita itu jadi kok macet, ini jalannya rusak. Iya. Itu Mas, saya mau tanya nih, barangkali Mas saya tahu ya. Tadi kan Mas saya cerita ada galian, ada galian. Yang saya agak bingung ya Mas ya. Barangkali Mas saya bisa kasih info gitu. Kenapa sih jalan masih baru aja diperbaiki kok udah digali, gitu. Nanti di sini kok galiannya digali tapi lama banget, nggak di apa sih namanya kabelnya nggak dimasukin, nggak diperbaiki lagi. Iya, terus lubangnya lama sampai banjirnya airnya tergenang, baru dimasukin alatnya, kemudian ditutupi asal tanah aja. Tahu-tahu di sebelah sana lagi, apa mereka nggak terencana ya? Atau perizinannya gimana tuh? Kok bisa nggak terencana gitu? Betul Dok. Jadi saya mengalami sendiri lah. Di lingkungan ya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota sih. Jalan dibangun atas pembiayaan APBD, ya kan? Kemudian karena ada progres pembangunan, pembangunan galian, galian dari gas, PDAM, pipa, atau dan lain-lain ya. PDAM, kemudian provider, provider dan banyak sekali gitu. Itu lagi muncul lagi. Baru digali bulan kemarin, kemudian ada ajuan lagi itu. Ajuan lagi untuk penggalian provider yang lain. Kenapa sih nggak barengan? Diminta satu tiang nggak mau. Jadi harus bikin titik baru. Titik baru, instalasi baru. Ya otomatis galian baru. Nah, ini yang kemudian membuat lingkungan nggak beres-beres ya perasaan tuh ya. Menjadi kurang enak dilihatnya gitu. Nah, ini juga yang kemudian mengakibatkan lingkungan tidak bersih. Iya. Lingkungan menjadi becek, rentan kecelakaan. Nah, saya kira ini atensi juga buat stakeholder dalam ketika berinvestasi itu kan dia harus memikirkan hal-hal seperti ini.
Ya jangan karena proyek kemudian mengabaikan hak-hak publik. Gitu. Iya. Terus itu sih Mas sebenarnya ya menjadi bahan pertimbangan juga. Kan ada perumahan nih banyak nih. Perumahan baru nih di Cirebon tuh. Nah, jangan lupa tuh para developer juga tidak boleh melupakan gitu kenyamanan jalan di lingkungannya. Walaupun kalau sudah tahu nyaman perumahan itu nyaman, biasanya orang-orang pada jalan situ, lari, olahraga kan pada ke situ. Tapi ya jangan dilupakan lah gitu. Karena selama masih bagian daripada tugas mereka untuk mendevelop perumahan tersebut ya jagalah gitu oleh developer tersebut. Karena itu juga berpengaruh ketika ada progres pembangunan taruhlah perumahan ya. Mereka itu kan butuh untuk urugan. Arus lalu lintas kendaraan urugan itu ya kadang-kadang mengganggu. Iya. Ceceran-ceceran tanah, berangkalan, batu, kadang-kadang tidak memperhatikan aspek-aspek itu ya. Ya, memang sebagian ada yang membuat SOP. Iya. Di area masuk kawasannya itu dijaga oleh petugas. Iya. Kemudian setiap sore dibersihkan tuh kotoran-kotoran bekas tanah, galian dan lain sebagainya. Iya. Ya. Itu juga karena kontrol masyarakat. Coba kalau nggak ada kontrol masyarakat, dibiarin begitu saja. Benar. Bekas tanah, urugan, kena hujan, becek, licin. Ya di area jalur cepat ya atau belokan depan komplek itu berbahaya. Akhirnya sebagian memang developer sudah memperhatikan itu, walaupun ada juga yang masih tanda petik cuek-cuek aja, padahal itu membahayakan gitu. Makanya diharapkan bahwa para developer ini jangan sampai melupakan tugas mereka. Ya, betul. Siap. Ya pendekatan terhadap masyarakat juga harus dilakukan ya. Mereka bukan hanya berpikir tentang proyek perumahan, pembangunan perumahan, tetapi juga bagaimana kenyamanan lingkungan, baik pra pembangunan, saat pembangunan sampai pasca pembangunan. Siap. Ya kita tidak menutup mata lah, banyak developer yang kemudian kabur, ya, meninggalkan persoalan, meninggalkan jalan akses masuk yang rusak. Meninggalkan lingkungan, drainase dan lain sebagainya. Ya. Ditinggal begitu saja gitu. Merasa kaplingnya sudah laku. Nah, ini saya kira kontrol dan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif ya, mengidentifikasi lingkungannya agar betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Iya. Ternyata curahan-curahan hati kita ini cukup banyak ya. Jadi ada ini ternyata memang banyak juga pembahasan kita nih. Kita tidak akan jeda dulu ya. Jeda dulu untuk sesuatu yang akan lewat. Tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik.